Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Radi dari kelas Arsitektur A. Saya akan membahas sejarah arsitektur dunia berdasarkan perkembangan arsitektur dunia yang terjadi mulai dari arsitektur kuno hingga arsitektur pasca revolusi industri. Sebelum zaman adanya catatan sejarah, teknik arsitektur yang ditemukan pada umumnya adalah bangunan yang dibuat dari batu yang disusun berkeliling. Salah satu arsitektur yang tertua adalah Stonehenge di Inggris bagian selatan. Ciri khas arsitektur Mesir kuno biasanya adalah bangunan raksasa yang dibuat oleh Firaun yang kuat untuk mengenang kebesaran mereka. Bangunan tersebut berfungsi untuk memberikan mitos kepada seluruh daerah kekuasaan bahwa Firaun yang memerintah memiliki kekuasaan karena mereka termasuk salah satu dewa di Mesir. Bangunan tersebut seperti piramida, kuil, dan sphinx. Bangunan klasik adalah bangunan yang berkembang di era Yunani kuno sampai masa kejayaan Romawi. Bangunan ini memiliki ciri khas yaitu tiang, entablatur, dan setiap jenis memiliki ukuran dan aturan yang pasti. Setiap bangunan memiliki aturan dan ukuran masing-masing. Di era ini terdapat 5 jenis teknik arsitektur, yaitu yang pertama Doric, kedua Ionic, ketiga Corinthian, keempat Tuscan, kelima komposit. Setelah Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Romawi ke Bizantium pada tahun 330, arsitektur Romawi berkembang menjadi arsitektur yang lebih anggun, yang dipadukan dengan seni arsitektur klasik. Teknik arsitektur ini lebih berkembang ketika Romawi dipimpin oleh Kaisar Justinian pada tahun 500-an. Bangunan gotik adalah bangunan yang masih dipengaruhi oleh teknik arsitektur Romanes. Arsitektur gotik dimulai di Perancis dengan perpaduan antara arsitektur Romanes dan Moorish dari Spanyol. Gotik ini dikenal sebagai bangunan ciri khas Perancis. Salah satu ciri khas bangunan gotik adalah jendela kaca yang memiliki fungsi artistik karena membuat efek warna dan sinar di bagian interior bangunan. Biasanya kaca tersebut memiliki ukiran gambar tertentu. Selain itu, ciri khas lain dari bangunan gotik adalah memiliki atap yang tinggi, kemudian dihiasi oleh patung-patung yang berfungsi sebagai alat ibadah dan juga sebagai dekorasi. Teknik arsitektur Renaissance dipengaruhi oleh arsitektur klasik Romawi dan Yunani yang sangat menekankan ketelitian aturan dan bentuk yang simetris ketika membangun sebuah bangunan. Teknik arsitektur ini disebut juga sebagai kelahiran kembali arsitektur klasik. Pada tahun 1600-an, sebuah gaya bangunan baru dengan kemewahan, bentuk yang kompleks, perhiasan yang luar biasa, lukisan, ukiran yang besar, tangga yang besar, kubah yang besar, dan menekankan kontras baik warna maupun bentuk. Arsitektur Rokoko adalah salah satu bagian teknik arsitektur zaman Baroque. Seorang arsitek Renaissance, Giacomo dan Vignola, membuat sebuah tulisan yang berjudul The Five Orders of Architecture. Beberapa tahun kemudian, seorang lain yang bernama Andrea Palladio menulis sebuah tulisan dengan judul The Four Orders of Architecture. Buku-buku ini mempengaruhi seluruh daratan Eropa dan kemudian pada tahun 1700-an hampir seluruh arsitek berbalik dari teknik arsitek Baroque dan Rokoko dan mengikuti teknik arsitektur neoklasik tersebut.
Ciri khas dari teknik arsitektur ini adalah bentuk yang simetris, tiang-tiang yang tinggi sebagai penopang bangunan, atap berbentuk kubah, pedimen atau bagian atas dari bagian depan bangunan berbentuk segitiga. Pada tahun 1800-an, para arsitek beralih dari gaya neoklasik karena percaya bahwa keindahan bangunan yang sesungguhnya dapat ditemukan di alam. Gaya ini mulai terkenal dari Prancis. Ciri khas dari bangunan ini adalah bentuk yang asimetris, kaca-kaca yang diukir, kepingan-kepingan batu. Neogotik arsitektur ini tidak terlalu jauh berbeda dengan gotik kuno. Neogotik ini berarti teknik arsitektur gotik yang diaplikasikan pada bangunan-bangunan modern. Arsitektur jenis ini memiliki ciri khas lekukan zigzag pada sudut bangunannya, seperti zigurat dan piramida, dan juga adanya pilar ilusi sebagai bagian teknik arsitekturnya. Bangunan ini pertama kali muncul di Prancis setelah Perang Dunia Pertama dan mulai tersebar ke seluruh dunia setelah tahun 20-an. Jenis arsitektur ini merupakan jenis arsitektur yang pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Arsitektur modern bukan sekedar gaya baru dari arsitektur, tetapi ini juga merupakan gambaran cara pikir yang baru tentang sebuah bangunan. Arsitektur modern lebih menekankan fungsi daripada pengimitasian alam ataupun keindahan sebuah bangunan. Ciri khas bangunan ini adalah sedikitnya bahkan tidak adanya perhiasan pada bangunan, bersifat minimalis, menekankan fungsi dari masing-masing ruang bangunan, menggunakan material buatan manusia seperti logam dan beton. Arsitektur postmodern lebih sering dikenal sebagai sebuah gerakan arsitektur yang menentang arsitektur modern yang dianggap membosankan. Arsitektur ini juga disebut sebagai sebuah gerakan mengembalikan ornamen kepada seni bangunan. Bangunan postmodern ini seringkali mengejutkan orang yang melihat karena jauh berbeda dari bangunan-bangunan yang dikenal selama ini. Bentuk dari arsitektur postmodern tidak memiliki bentuk yang standar atau formal. Arsitektur ini mengadopsi berbagai jenis estetika dari berbagai teknik arsitektur yang ada untuk mendapatkan kesan keunikan. Bangunan ini dirancang oleh Joseph Paxton. Ia ditunjuk oleh Ratu Victoria mendesain ruang untuk memamerkan hasil penemuan pabrik, kemajuan penemuan-penemuan dan mesin-mesin hasil produksi bar. Luas bangunan ini 563 kali 124 meter dalam waktu 6 bulan dengan material baja, kayu untuk bingkai kaca dan tentu saja material utamanya adalah kaca. Menara ini dibangun setinggi 300 meter. Ide atau konsep berasal dari berbagai bentuk jembatan di Amerika dan Eropa yang konstruksinya menggunakan rangka baja berkaki 4 dan membentuk lengkungan. Menara ini hasil kerjasama arsitektur Gustave Eiffel dan ahli sipil Maurice Queslin. Bangunan ini mempergunakan material beton bertulang. Beton sebenarnya bukan material baru karena sudah ada sejak zaman Romawi. Namun, beton bertulang adalah pengembangan dari beton, namun kapan persisnya tidak dapat dipastikan. Hanya saja ditemukannya beton bertulang merupakan kejadian penting di akhir abad ke-17. Karena beton bertulang ini adalah metode konstruksi yang berkembang pada bukaan. Ornamen pada bangunan ini sudah dicor bukan dipahat lagi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.